Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Pidana Internasional Please Wait kelompok 5 dengan judul International Criminal Court Rwanda. Selanjutnya di sini kita akan memaparkan perancang yang ikut ambil alih dalam pembuatan materi ini, yaitu pertama Rahmat Adam, kedua Yusran, ketiga Muhammad Nur Rajab, keempat Rahmat Wirawan, kelima Rabiatun, keenam Irwan, ketujuh Maulin Zahri, ke-8 Fin Laude, ke-9 LM Alfat. Baiklah, dalam pembuatan materi ini yang melatar belakangi untuk pembuatan materi, pertama, Rwanda merupakan sebuah negara yang terletak di tengah benua Afrika. Sebagian besar penduduknya merupakan etnik Hutu. Kendatipun etnik Tutsi yang berasal dari wilayah utara yang telah berada di Rwanda sejak ratusan tahun yang lalu, di bawah administrasi Belgia. Kedua etnik tersebut diperlakukan secara berbeda, di mana etnik Tutsi dipandang lebih aristokratik dibandingkan dengan etnik Hutu, yang kemudian menyebabkan terjadinya penciptaan kelas sosial secara artifisial. Etnik Tutsi sebagai representasi penguasa, sedangkan etnik Hutu sebagai wakil rakyat jelata. Pada tahun 1956 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh etnis Hutu yang memaksa etnik Tutsi melarikan diri keluar dari Rwanda. Selanjutnya pada tahun 1990 Front Patriotique Rwandais, selanjutnya disebut FPR, yang didirikan oleh etnik Tutsi melancarkan pemberontakan melawan pemerintahan yang didominasi oleh etnis Hutu. Pada tanggal 16 April 1994, ekstremis Hutu dilakukan propaganda bahwa Presiden Rwanda dibunuh oleh etnis Tutsi, sehingga menjadi kewajiban bagi setiap orang Hutu untuk melenyapkan orang-orang Tutsi. Radio Television Libre des Mille Collines, selanjutnya disingkat RTLM, yang didirikan oleh Ferdinand Nahimana, kemudian memegang peran yang penting dalam menciptakan kondisi yang memunculkan terjadinya tragedi pembunuhan massal di Rwanda pada tahun 1993. Ferdinand Nahimana beserta rekan-rekannya merancang langkah-langkah untuk memusnahkan warga Tutsi dan warga Hutu moderat dengan cara menyiarkan pesan-pesan kebencian terhadap warga Tutsi melalui RTLM dan membagi senjata bagi anggota milisi serta membuat daftar korban yang harus dihabisi. Dalam peristiwa tersebut, sekitar 1 juta jiwa orang menjadi korban, yang sama sejumlah besar korban yang mati karena perang machete atau pukulan benda keras. Pada tahun 1994, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB memutuskan untuk membentuk sebuah mahkamah pidana internasional ad hoc untuk mengadili pelaku genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Rwanda melalui Revolusi nomor 955/1994 yang merujuk pada bab 7 Chapter PBB. Mahkamah ini diberi nama The International Criminal Tribunal of Rwanda atau disingkat ICTR, yang berkedudukan di Arusha, Tunisia. International Criminal Tribunal for Rwanda atau disingkat ICTR adalah pengadilan internasional yang didirikan pada tahun 1994 oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan Resolusi 955. ICTR didirikan sebagai bentuk respon adanya konflik dan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di negara Rwanda. ICTR dibuka sejak tahun 1995 dan terletak di Arusha, Tunisia, dan memiliki kantor di Kigali, Rwanda, sedangkan majelis banding ICTR terletak di Den Haag, Belanda. Tongkat kerja ICTR dan penegakan hukumnya berdasarkan pada statuta ICTR. Selanjutnya, resolusi PBB sebelum membentuk ICTR. Yang pertama, Resolusi nomor 812 tahun 1993 berisi tentang terbentuknya Arusha Accord, yaitu perjanjian perdamaian
Rwanda yang ditandatangani pada bulan Agustus, namun perjanjian tersebut gagal. 2. Revolusi nomor 846 tahun 1993 berisi tentang terbentuknya UNOMUR yang merupakan lembaga penjaga perdamaian di perbatasan Uganda dan Rwanda. Yang ketiga, Resolusi nomor 872 tahun 1993 berisi tentang terbentuknya UNAMIR yang merupakan lembaga penjaga perdamaian untuk membantu pelaksanaan perjanjian Arusha. Yang keempat, Resolusi nomor 935 tahun 1994 berisi tentang terbentuknya panel ahli bertugas menganalisis terjadinya genosida di Rwanda. Yang kelima, nomor 955 tahun 1994 berisi terbentuknya ICTR dan Statuta ICTR, yaitu upaya menuntut pertanggungjawaban individu terhadap kejahatan internasional yang terjadi di Rwanda. Penyebab genosida. 1. Konflik berawal pada tahun 1944 saat Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana tewas tertembak di pesawat terbang. Sejak saat itulah terjadi pembunuhan massal yang dilakukan oleh etnis mayoritas di Rwanda, yaitu suku Hutu, terhadap etnis minoritas, yaitu suku Tutsi. Lebih dari 800.000 suku Tutsi dan moderat suku Hutu tewas dalam peristiwa itu. Peristiwa penembakan itu dilakukan sebagai protes terhadap rencana Presiden Habyarimana untuk melakukan persatuan etnis di Rwanda dan pembagian kekuasaan pada etnis-etnis tersebut. Yang keempat, rencana tersebut tertuang dalam Piagam Arusha tahun 1993. Yang kelima, Habyarimana merintis suatu pemerintah yang melibatkan 3 etnis Rwanda, yaitu Hutu, Tutsi, dan Twa. Habyarimana mengangkat Perdana Menteri dari suku Tutsi dan tidak diterima oleh kelompok militan yang ingin mempertahankan sistem pemerintahan satu etnis. Selanjutnya, yang keenam, yurisdiksi material. ICTR memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan-kejahatan internasional yang mencakup genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang yang berwujud pada pelanggaran terhadap pasal-pasal Konvensi Jenewa 1949. Yang ketujuh, yurisdiksi temporal. ICTR memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang dicakup dalam statuta yang terjadi tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 1994. Yang yurisdiksi teritorial. ICTR meliputi wilayah Rwanda dan juga menjangkau wilayah di negara-negara tetangga Rwanda sepanjang kejahatan internasional dilakukan oleh warga negara Rwanda. Yang kesembilan, yurisdiksi personal. ICTR memiliki kompetensi untuk mengadili individu warga negara Rwanda. Untuk perbuatan yang terkait dengan genosida Nahimanal dikenai dakwaan persekongkolan untuk melakukan genosida. Pasal 2 ayat 3b junto pasal 6 ayat 1 melakukan genosida. Pasal 2 ayat 3a junto pasal 6 ayat 1 penghasutan secara langsung dan umum untuk melakukan genosida. Pasal 2C junto pasal 6 ayat 1 penyertaan dalam melakukan genosida. Pasal 2 ayat 3E junto pasal 6 ayat 1 Statuta ICTR. Dalam hal kasus di Rwanda tahun 1994, Nahimana didakwa oleh ICTR karena melakukan genosida, penghasutan secara langsung dan umum untuk melakukan genosida, penyertaan dalam melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan terkait dengan pemusnahan, pembunuhan, dan penyiksaan. Atas dakwaan tersebut, ICTR menjatuhkan hukuman seumur hidup. Nahimana kemudian mengajukan banding dengan alasan bahwa pengadilan pertama telah melanggar hak-haknya, serta prinsip kesetaraan di depan hukum yang oleh majelis banding. Akhirnya hukumannya tersebut diringankan menjadi 30 tahun penjara. Ya, itulah materi kami tentang Rwanda. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Fitriah Faisal selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah Hukum Pidana Internasional. Semoga hasilnya sesuai dengan ekspektasi dari Ibu Fitriah Faisal. Ada sebuah pantun, beli berlian untuk kekasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.